فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan asy-syarikah, di mana secara umum asy-syarikah terbagi menjadi dua, yaitu syarikatul amlak dan syarikatul uqud. Kepemilikan bersama, kemudian yang kedua akad bersama, akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Nah, terkait jenis yang kedua tadi, yaitu syarikatul uqud, itu jenis-jenisnya bermacam-macam, akhwan. Dan kita baru mengambil 3 jenis yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Syarikatul anan yang pertama, di mana dua pihak yang bekerja sama-sama memberikan modal dan juga sama-sama bekerja. Jadi modal dari kedua belah pihak juga apa? Masing-masing berusaha mengolah modal tersebut, ikut kerja. Ini syarikatul anan. Kemudian syarikatul mudharabah, kerjasama dua belah pihak, yang satunya sebagai pihak pemodal tidak bekerja tapi sekedar memberikan modal. Kemudian pihak kedua sebagai pihak yang memutar modal, dia bekerja dengan modal tersebut. Nah, dan syarikatul mudharabah ini yang banyak dijadikan hilah oleh para praktisi riba. Jadi para praktisi riba yang ingin menarik bentuk riba dengan nama syar'i, biasanya mereka menamakan dengan apa? Dengan mudharabah. Jadi pihak bank menanam modal kepada pihak yang ingin memiliki modal. Tapi hakikatnya sebenarnya adalah hutang, bukan mudharabah. Karena kalau syarikatul mudharabah, ketika terjadi kerugian, maka pihak pemilik modal menanggung rugi, modalnya tidak bisa kembali utuh. Dan pihak yang memutar modal, dia tidak berkewajiban untuk dhaman, untuk mengembalikan modal tersebut secara utuh. Adapun kalau sejak awal modal harus dikembalikan secara utuh, maka ini bukan syarikah mudharabah, tapi ini adalah al-qardu. Adalah apa? Qard, yaitu hutang. Yang namanya hutang berarti pihak yang memberikan modal tidak boleh menerima keuntungan. Nah, ini penting untuk diketahui, karena apa? Penamaan mudharabah banyak sekali digunakan, akhwan, dalam apa? Dalam praktek-praktek hutang piutang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar pihak yang menghutangi bisa mendapatkan keuntungan, tapi apa? Dianggap syar'i, bukan riba. Dengan tadi penamaan mudharabah, padahal hakikatnya utang piutang. Baik, kemudian yang ketiga syarikatul wujuh, ini yang terjadi khilaf kuat di kalangan para ulama. Insyaallah kita akhirkan pembahasannya. Yang keempat syarikatul abdan.
Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala bi an yashtarika bima yaktasibani bi abdanihima minal mubahat min hashisin wa nahwih wa ma yataqabbalanihi minal a'mal. Ini syarikatul abdan, yaitu dua pihak atau lebih berserikat, yaitu bekerja sama pada perkara yang keduanya bekerja dengan badannya masing-masing berupa hal-hal yang mubah. Baik. Misalnya kawan, kerjasama bareng untuk apa? Min hashish, yaitu mencari rumput, ngarit mudahnya. Ngarit, sama-sama kerja ngarit. Kemudian apa? Hasilnya dikumpulkan, kemudian nanti dibagi. Ini syarikatul abdan. Dua orang misalnya bawa pakai mobil pickup, kemudian apa? Ngambil pasir. Ngambil pasir bareng, nanti dibagi dua hasilnya. Ini syarikatul abdan. Nah, perhatikan catatan kaki. Ai an yashtarika ithnani aw aktsar fi ma yaktasibunahu bi aidihim minal mubah. Ini intinya. Kerjasama, nah, yang apa? Yang menggunakan tenaga masing-masing. Ya, kerjasama, tapi keduanya bekerja. Yaitu dua orang atau lebih berserikat pada hal-hal yang mereka mengerjakannya dengan tangan-tangan mereka dari hal-hal yang mubah. Kal hatab, seperti misalnya mencari kayu. Dua orang datang ke hutan nyari kayu. Kemudian nanti kayunya diangkut bareng, dibawa bareng sampai di rumah dibagi dua. Ini namanya syarikatul apa? Aba Suhaib? Syarikatul abdan. Karena apa? Keduanya intinya modal tenaga. Kaswasaid, dan apa? Dan buruan. Sama-sama menjaring atau sama-sama pergi ke hutan berburu. Dikumpulkan, nanti apa hasilnya dibagi bersama. Baik. Wa kadza ma yataqabbalanihi min a'malin lil ghair. Demikian pula apa-apa yang kedua belah pihak tersebut terima berupa pekerjaan untuk orang lain. Jadi misalnya dua tukang pokoknya buka, nah, untuk mengerjakan bangunan. Dua ini menerima pekerjaan orderan untuk bangun, maka keduanya kerja. Nah, untuk bangun rumah nanti apa? Nanti dapat hasil, masing-masing diberi upah. Maka ini, nah, syarikatul abdan. Dan lebih jelas lagi kalau apa? Dua ini modelnya apa? Sistemnya borongan. Duanya sepakat, oh ini dikasih kerjaan, borong berdua. Taib, nanti hasilnya dibagi dua. Taib kan yashtarika fil bina, seperti nah, kedua orang tersebut berserikat dalam apa? Dalam kerja bangunan. Awil hamal, atau dalam membawa sesuatu. Misalnya, nah, ada 10 karung beras, suruh mindahkan. Dua orang, siap, kami berdua mindahkan. Kan mungkin satu karung dipanggul sendiri-sendiri repot. Akhirnya setiap satu karung dibawa dua orang misalnya. Nah, dibagi dua. Nah, awit tijarah wa nahwiha, atau dalam jual beli dan yang semisalnya. Intinya apa? Kedua belah pihak ikhwan berserikat untuk bekerja dengan tenaga mereka. Taib. Wa daliluhu ma rawahu Abu Ubaidah
ibni Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an abi. Qala ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'd yawma Badrin. Faja'a Sa'dun bi asirain wa lam aji ana wa la Ammar bi syai'. Aku berserikat bersama dengan Ammar dan Sa'ad pada hari peperangan Badar, kerjasama dalam perang. Maka Sa'ad datang dengan membawa 2 tawanan, berhasil mendapatkan tawanan 2. Sedangkan aku tidak membawa tawanan dan Ammar juga tidak dapat tawanan satupun. Hadits akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa fi sanadihi inqita' fa Abu Ubaidah lam yasma' min abi. Nah, dan ini ma'ruf. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, beliau tidak mendengar dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Kemungkinannya karena masih kecil. Nah, orang tuanya sudah wafat. Dan tentang bolehnya syarikatul abdan ini merupakan pendapat Imam Malik, demikian pula Imam Ahmad. Baik. Dan ini biasa dilakukan oleh para rombongan tukang. Rombongan tukang bikin grup untuk apa? Untuk kerja bangunan. Baik. Ini mereka namanya syarikatul abdan. Kemudian jenis syarikah yang kelima, wa syarikatul mufawadhah. Wa hiyal jami'atu li jami'i dzalik. Nah, syarikatul mufawadhah ini menggabungkan semua bentuk-bentuk syarikah di depan. Baik. Perhatikan catatan kaki. Hiya an yufawwidhu kullun min asyarikaini sahibahu fi kulli ma taqaddama min anwa'i syarikah. Bihaitsu anna likullin minhuma al-haqq fil bai'i wa syira' wal ijarati wal istidanati wal amal ila akhirih. Wa ra'sul mali bainahuma wa ribhu hasba ma yashtaritani. Berarti pada syarikatul mufawadhah yaitu akad kerjasama bebas. Mufawadhah dibebaskan, yaitu di mana masing-masing dari dua pihak yang berserikat memberi kebebasan kepada teman kerjasamanya pada setiap jenis yang telah disebutkan di depan. Sehingga masing-masing punya hak untuk jual beli, punya hak untuk menyewakan atau berhutang atau bekerja, dan seterusnya. Jadi ikut bekerja, ikut mengatur, ikut muter modal, juga apa? Juga ra'sul mal bainahuma, masing-masing punya apa? Modal. Modalnya juga dari kedua belah pihak. Terus bagaimana mengatur keuntungan? Maka keuntungan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di depan. Karena tentunya modal mungkin berbeda, demikian pula kerja yang dilakukan, nah masing-masing berbeda nilainya. Baik, ini jenis-jenis syarikah. Dan ini merupakan pendapat Hanabilah tentang bolehnya dan dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang syarikatul mufawadhah, yaitu akad kerjasama bebas, mencakup syarikatul anan ataupun abdan ataupun mudharabah atau apa? Atau namujuh. Dan ini biasanya kalau anggotanya banyak didaftar. Baik, ini akad kerjasamanya apa? Nanti kemudian dipersyaratkan di awal untuk
nah yang tanah modal nanti sekian. Atau kalau yang ikut bekerja, nah hanya sekedar ingin masuk di syarikat tersebut untuk kerja karena tidak punya modal atau dia punya modal sedikit. Demikian. Kata Imam As-Sa'di wa kulluha jaizah. Tayyib, dan semua jenis syarikah yang disebutkan di depan itu diperbolehkan. Ini di sisi Imam As-Sa'di dan merupakan pendapat dari kalangan Hanabilah. Alasannya apa? Li'annal asla fil muamalatil hil. Karena hukum asal dalam muamalat adalah halal. Tayyib. Di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi." Tayyib. Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi. Kirimlah salah seorang di antara kalian dengan membawa mata uang perak kalian ini. Ini ayat akhwan dalil untuk permasalahan syarikah. Tayyib. Syarikah kenapa? Karena mata uang perak didhafakan kepada mereka semua biwariqikum. Tayyib. Berarti apa? Menunjukkan bahwasanya uang tersebut itu adalah milik bersama. Tayyib. Kemudian yang kedua, firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 28, "Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa." Baik, syahidnya apa? Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Apakah kalian pada perkara-perkara yang dimiliki oleh tangan-tangan kalian itu ada sekutu-sekutu, yaitu teman-teman dalam syarikat? Nah, ini pendalilannya apa? Padalla ala anna syarikah mumkinah. Menunjukkan bahwasanya syarikah itu sesuatu yang mungkin. Baik. Kata Ma'alik di sini, yakni anna jami'a anwa'i syarikah aqduha aqdun jaiz. Famata talaba ahadu syarikaini al-fasakh falahu dzalik. Ini juga menunjukkan bahwasanya syarikah ikhwan akadnya adalah akad jaiz. Akad jaiz. Kapan saja salah satu dari anggota syarikah tersebut minta untuk batal atau dia mundur, maka boleh. Ini syarikah. Qala wa yufsiduha idza dakhalaha adh-dhulmu wal ghararu li ahadihima. Sekarang berkaitan dengan mufsidatus syarikah. Hal-hal yang merusak kerjasama. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yufsiduha idza dakhalaha adh-dhulmu. Nah, dan merusak akad kerjasama apabila kemasukan kezaliman. Ini perkara pertama yang merusak akad kerjasama. Apa Pak Mujahid? Yang merusak akad kerjasama? Apa Mujahid? Yang pertama adalah kezaliman. Baik. Kezaliman ini berupa pengkhianatan. Misalnya ada yang curang, anggota syarikat curang kepada temannya. Baik, ini zalim. Misalnya untung 100.000 atau untung 1 juta, kemudian dilaporkan untungnya cuma 900.000. Nah, ini kezaliman. Misalnya seperti pada apa? Pada syarikah mudharabah. Nah, ini kalau seorang yang nanam modal tidak pintar-pintar memilih orang ikhwan yang memang dia mau bekerja, ini ya biasanya akan terugikan. Baik, karena apa? Karena tadi apalagi kalau sudah tahu hukum mudharabah, santai saja. Nanti kalau bangkrut
Nah, kan nggak ganti. Akhirnya dia sembarangan. Padahal kewajibannya dia harus sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam mengolah modal yang diberikan tadi agar tercapai keuntungan. Bukan apa? Bukan kemudian modal tadi juga ikut dia makan. Nah, akhirnya habis. Nah, ini zulm. Nah, dan itu akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala karena masuk dalam gulul, sebab modal tidak boleh masuk pada kantong pribadi. Bagi yang bekerja sama, apalagi yang syarikah mudharabah, ini harus hati-hati, jangan sampai masuk dalam kantong pribadinya dari apa? Dari harta syarikah. Betul-betul harus dia pisah. Kenapa? Karena gulul lebih mending kawan, modal dari sendiri walaupun sedikit lebih aman. Kenapa? Karena dia seandainya ada yang masuk untuk makan, dia dan anaknya aman. Tapi kalau dia sudah menjalankan modal dari orang lain, ini harus betul hati-hati, jangan sampai tercampur dengan harta pribadinya. Kenapa? Karena ada hitungannya. Dia punya kerjasama dengan pihak pemodal, sehingga kalau dia ada yang masuk pada dirinya namanya ghulul, dan harta ghulul akan dia bawa kelak di hari kiamat dan akan mendapatkan hukuman dengannya. Perhatikan ta'liq terkait al-murad bidzulmi. Huwa ta'addi wal khiyanah li'anna kullan minhuma aminun ma'a syariki. Jadi maksud dengan kezaliman yang merusak syarikah yaitu apa? Yaitu ta'addi wal khiyanah, yaitu melampaui batas dan khianat. Baik, ta'addi misalnya pada modal yang diberikan tidak untuk beli suatu barang yang seandainya kulaannya mahal, tidak boleh dibeli dengannya. Ta'addi melampaui batas. Wal khiyanah, dan khianat dalam menjalankan modal. Dan betul-betul khianat yang sangat banyak. Nah, ketika ada kezaliman yang seperti ini, maka rusak akad kerjasama. Karena masing-masing dari kedua belah pihak adalah apa? Amin, terpercaya. Pihak yang dipercaya oleh teman kerjasamanya. Maka ini penting, kawan. Kapan saja kita bekerja sama dengan saudara kita, hendaknya betul-betul jaga sisi ini. Kita adalah amin, yang diserai amanah oleh teman serikat kita. Maka jangan sampai berbuat khianat. Dan dalam berserikat jangan sampai seorang memikirkan keuntungan sendiri dan tidak ingin rugi. Karena apa? Karena dalam berserikat untung dan rugi dinikmati bersama. Nah, karena yang banyak menjadikan rusaknya suatu akad kerjasama ya ini biasanya tamak. Ketika untung ingin lebih banyak, ketika rugi tidak ingin menanggungnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab kedua, wal gharar li ahadihima, dan adanya gharar untuk salah seorang dari keduanya. Salah satu pihak ada gharar. Nah, ada gharar yaitu apa? Perkara yang berupa tipuan. Ya, tipuan atau hal yang tidak jelas dari sisi keuntungan yang akan didapat nantinya. Ada gharar. Qala wal ghararu huwal khida'. Dan yang dimaksud dengan gharar di sini khida', yaitu tipuan, tayyib, akal-akalan untuk mengelabui teman serikatnya. Dan bentuk-bentuk yang lain yang menimbulkan apa? Kerugian dan ketidakjelasan apa yang akan didapat oleh pihak yang bekerja sama tersebut. Baik. Contohnya akhwan dalam catatan kaki, wa minhu an yu'ayyina li ahadihima ribha ghairin mu'nab. Baik. Wa minhu an yu'ayyana li ahadihima ribhun ghairu musya'.
Bentuk gharar diantaranya yaitu ditetapkan untuk salah satu dari kedua belah pihak keuntungan yang apa? Yang tidak diambil dari persentase keseluruhan untung. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Sa'di dalam contoh di atas, ikhwan. Dalam matan kitab beliau contohkan bentuk-bentuk gharar. Ka'an yakuna li ahadihima ribhu waqtin muayyan walil akhar ribhu waqtin akhar. Contoh misalnya ditetapkan oleh dua orang yang apa? Yang bekerja sama, si A dan si B. Nah, untuk si A ditetapkan untung pekan ini untuk kamu. Baik, kalau pekan ini untung, ini untuk kamu. Kemudian untuk yang lain si B untung pekan depan untuk kamu. Ini terjadi apa? Apa Faiz? Gharar, jelas tidak hasil untungnya? Jelas, pekan ini ternyata ramai, ada banyak orang mampir beli. Nah, dia untung banyak. Ternyata pekan depan sepi, tidak ada yang beli sama sekali. Nah, seperti ini tidak adil. Baik, maka terjadi gharar, tidak jelas apakah pihak yang kerjasama ini untung atau rugi. Ketika untung juga satunya mungkin suatu saat untung banyak, satunya ternyata untungnya cuma sedikit. Tidak boleh dalam kerjasama seperti itu. Tapi apa? Yang syar'i yaitu untung pekan ini berapa dibagi sesuai persentase modal misalnya, atau sesuai dengan kesepakatan 70%, 30% misalnya antara pemodal dan yang kerja. Nah, sesuai dengan kesepakatan di awal. Baik. Au ribhu ihda sil'atain, atau ditetapkan oleh untuk salah satu dari dua pihak yang berserikat tadi, ditetapkan untung salah satu dari dua barang. Kulakan, beli barang, A dan B. Baik, kemudian ditetapkan untung barang ini untuk kamu, yang untung barang satunya lagi untuk dia, misalnya. Ini juga tidak jelas. Au ihdas safratain, atau untung dari salah satu dua safar, misalnya berangkat, ya rombongan dagang misalnya berangkat. Nah, untuk safar yang ini untungnya, kalau untung untuk kamu, untuk safar berikutnya untuk yang lainnya lagi. Wa ma yushbihu dzalik, dan yang semisal itu. Ini semuanya padanya gharar, tidak boleh dalam kerjasama seperti itu. Kenapa? Karena ribhun ghairu musya'. Yaitu pembagian untung yang tidak apa? Tidak berdasarkan persentase, tapi ditetapkan. Seperti misalnya kawan, akad kerjasama dalam apa? Mengolah sawah. Ini masuk syarikah apa kira-kira Hudzaifah? Dua orang, kerjasama mengolah sawah, kerja mengolah sawah. Syarikatul abdan, kalau mereka tidak apa? Tidak pakai modal. Tapi kalau modal, syarikatul inan atau anan. Modal bareng, kemudian nanti apa? Kerja bareng. Nah, kemudian ditetapkan, ini sawah yang kita kerjakan bagi dua. Yang sebelah timur nanti kalau hasilnya panen untuk si A, sebelah barat panennya untuk si B. Seperti ini boleh tidak, Pak Agus? Tidak boleh. Kenapa? Nah, karena pembagiannya tidak berdasarkan persentase hasil. Terjadi apa istilahnya? Terjadi apa? Ada apa? Gharar. Ada padanya gharar istilahnya. Kenapa? Ternyata pas mau panen yang satunya ambruk, kena angin, yang satunya ambruk, yang satunya
masih bagus. Nah, ini akan apa? Satunya rugi, satunya untung. Satunya nangis, satunya senyum-senyum. Ya kan? Nah, ini bukan kerjasama yang benar. Contoh di sini kan yaqula u'tika mali ala an akhudha kulla sanatin 10.000. Misalnya ini. Ini seperti ini syarikat apa coba? Syukran. U'tika mali ala an akhudha kulla sanah 10.000. Aku berikan hartaku untuk modal dengan catatan setiap tahun aku ambil 10.000. Syarikat apa ini? Nah, mudharabah. Syarikat mudharabah tapi apa? Tapi yang rusak. Syarikat mudharabah tapi rusak. Tidak benar. Karena terjadi gharar. Iya kalau tahun itu untung ya kan. Kalau tahun itu rugi, ya gimana orang yang kerja harus ngasih 10.000. Atau kalau saat itu untungnya besar sekali. Nah, ini juga apa? Terjadi gharar, tidak jelas bagi pihak pemilik modal. Aw an yakhtassa ahaduhuma bi ribhi ba'di sila'. Atau salah satu dari keduanya mengkhususkan untuk untung sebagian barang. Kan yakul laka ribhul aqmishah wa li ribhul utur. Misalnya toko kerjasama. Nah, di situ jual gamis, jual pakaian dan jual apa? Minyak wangi. Kemudian si A dan si B kerjasama. Dibagi. Pokoknya kalau untung pakaian untuk kamu, untung hasil penjualan minyak wangi untukku. Ini boleh tidak? Ya seperti ini. Apa Zur'ah? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada apa? Ada pihak yang dirugikan, ada gharar. Ada gharar karena tidak jelas. Iya kalau minyak wanginya laku, ternyata bulan itu minyak wangi tidak ada yang beli. Semuanya beli, cuma beli pakaian. Akhirnya dia tidak dapat untung apa-apa. Au yakhtassu bi ribhi waqtin duna syarikihi wa nahwi dzalik, atau mengkhususkan keuntungan waktu tertentu yang pada waktu itu pihak sekutunya tidak dikasih, tapi nanti waktu lain untuk sekutunya dikasih yang berserikat dengannya. Nah ya seperti ini akhwan, akad kerjasama yang apa? Yang rusak. Taib. Fahadha kulluhu muharram, ini semuanya diharamkan. Wa tabtulu bihi syarikah, dan dengannya akad kerjasama menjadi batal. Kenapa? Li'anna fihi ghararan, karena padanya gharar. Taib. Jadi intinya dalam pembagian untung dan juga penghitungan kerugian, ini semuanya dalam akad kerjasama berdasarkan persentase. Kalau untung diambil persentase keuntungan berapa, kemudian dibagi sesuai dengan kadar. Kalau modalnya bareng-bareng, satunya modalnya 50%, orang kedua 30%, orang ketiga 20% misalnya, maka untungnya juga disesuaikan dengan modal yang diberikan. Atau satunya kerja, satunya hanya memberi modal. Ini juga tentunya akad pemberian keuntungan juga sesuai dengan yang disepakati di awal. Dan tadi tidak boleh ada kezaliman atau khianat, juga tidak boleh ada gharar. Kapan saja ada kezaliman dan khianat juga gharar, maka akad kerjasama menjadi rusak. Baik. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin. Naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha